kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita siyamana siyamas shaimin, puasa kita adalah puasa orang-orang yang berpuasa sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alikna bis salihin. Babus saum, bab menerangkan tentang puasa. Maka biasanya di kitab-kitab apapun sebelum masuk menjelaskan tentang fikih mengenai tentang puasa, pertama-tama diterangkan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Ya. Maka bulan suci Ramadan ini kita maknai dengan anugerah, berkah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi kita semua. Maka terdapat keutamaan dan hikmah-hikmah di dalam bulan Ramadan ini. Pada bulan ini juga diantaranya ada kewajiban rukun Islam. Yang ketiga, menjalankan puasa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Atakum Ramadhanu syahru mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima, rawahun Ahmad wan Nasa'i. Kata Nabi, telah datang kepadamu bulan Ramadan yang merupakan bulan diberkahi. Kenapa bulan diberkahi? Banyak diantaranya ampunan Allah. Allah berikan kepada hamba-hambanya melebihi daripada bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Bahkan ampunan itu kan, Bapak Ibu yang saya muliakan, ampunan itu kan biasanya namanya ghafur, ya, ghufrun, ya, ghufran, judlana bil ghufran, ghufran ghafara. Makanya kalau kita minta ampun itu, mohon ampun, namanya istighfar, karena diambil kata daripada ghafara, istaghfara yastaghfiru, diambil wazan istaghfara, istaf'ala, yastaf'ilu. Nah, maka mohon ampun bukan hanya ghafara, tapi bahkan di bulan ini Allah berikan pengampunannya dengan asma'nya, yaitu afuwun. Apa afuwun? Afuwun apa Pak? Ampun. Ampun juga kalau ngelihat di terjemahan. Ampunan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa bedanya ghafara dengan afuun?
Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ghafara maka diampunkan dosa kita, cuman catatan kita masih ada. Catatan dosa kita masih ada di kitab kita. Ya. Jadi seumpama kalau kita melaksanakan dosa, meninggalkan sholat, kemudian mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampunkan dosa itu, cuman catatannya sih masih ada. Nah, kalau afuun itu adalah satu, dosanya dirontokkan, diampuni oleh Allah. Dua, catatannya dihapus. Ya. Jadi kita tuh kalau sekolah, ya, seumpama nih, kita ingat dulu masa-masa sekolah. Di rapot kita itu ada nilai-nilai yang jelek. Ya, biasanya yang jelek itu pelajaran-pelajaran yang susah. Ya, pelajaran-pelajaran yang susah, matematika kan susah tuh. Ya, dapat nilai jelek. Guru kalau memberikan nilai kepada murid, nilainya jelek, itu warna tintanya aja lain. Warnanya merah. Ya. Ada kan pelajaran-pelajaran emang yang kita itu kurang menguasai. Akhirnya dikasih nilai merah. Cuman merahnya ini alhamdulillah nggak mempengaruhi naik kelas kita. Tetap naik. Nah, tatkala ditanya sama teman, coba saya mau lihat. Kalau rapot kamu kayak gimana? Diliatin ke teman kita. Naik sih naik, tapi ada merahnya, kan masih malu, Pak. Betul? Ya. Naik menaik kelas, tapi masih ada merahnya, kan masih malu. Kalau misalkan dihapus, ya artinya nggak ada catatan. Pas lagi diliatin kitab kita, ya, buku kita itu, rapot kita, diliatin kosong. Masih mendingan begitu kan? Nah, kita juga sama, nanti kita punya rapot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di bulan ini nih, ya, Allah memberikan ampunannya bukan hanya dengan ghafurun saja, tetapi juga dengan afuun. Makanya kita baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, kalau kita lihat terjemahan, maka kita, ya Allah, Allahumma innaka afuun karim, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun yang murah, maha pengampun dan maha pemurah. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai akan ampunan. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunilah dosa-dosa kami. Itu aja terjemahannya. Cuman kalau maknanya ternyata afuun itu lebih tinggi ketimbang ghafurun. Ya, itu mengampuni bukan hanya dosanya saja yang dihapus, ya, diampunkan, tetapi juga catatan di rapot kita, afuun itu nanti akan hilang. Nah, mudah-mudahan di bulan ini dosa-dosa kita bukan hanya diampuni oleh Allah, tapi catatan dosa kita di rapot kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syahrun mubarak, kata Nabi, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan itu adalah bulan yang mubarak, yang penuh diberkahi. Ampunan, rahmat, apalagi selain ampunan rahmat, najah minan nar, keselamatan dari api neraka. Allah janjikan siapa di bulan ini, ada banyak hamba-hambanya yang tadinya seharusnya nyemplung dulu ke api neraka, kemudian diselamatkan karena sabab dia melaksanakan ibadah di bulan ini. Kemudian apa lagi? Faradallahu alaikumus siyamah, kata Nabi, di bulan ini adalah di mana kalian semua diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka semua pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka itu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, maka kemudian juga terdapat pada bulan ini, yaitu setan-setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan,
yaitu siapa yang memperoleh kebaikannya maka dia terhalang mendapatkan sesuatu yang besar. Siapa yang tidak memperoleh maka dia akan terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Siapa yang memperoleh maka dia akan mendapatkan sesuatu yang besar nanti di akhirat. Rawahu Ahmad, Imam Nasai. Oleh karenanya Nabi juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Muttafaqun alaih. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memanggil tatkala ingin mewajibkan daripada puasa Ramadan ini dengan kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang hatinya merasa memiliki iman, wahai orang-orang yang hatinya punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karenanya kita nggak usah ya sibuk-sibuk ya nyuruh-nyuruh orang puasa. Kenapa? Karena orang bagaimanapun disuruh-suruh digerok-gerok, tahu Pak gerok-gerok? Gerok-gerok tahu nggak gerok? Digerok-gerokin. Ya, kalau emang dasar hatinya nggak beriman nggak akan puasa. Ya. Bahkan sampai diawasin dari mulai subuh sampai maghrib, kalau emang dasar hatinya nggak ada panggilan iman, ya itu nggak akan puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini edisi subuh ini kita ngebahas dulu sedikit sekilas sekelumit tentang bulan Ramadan plus puasa, belum masuk ke tentang hukum fikihnya. Insyaallah besok, karena saya di sini waktu saya subuh hari Senin dan hari Selasa, nanti hari Rebo, Kemis itu dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Saharuddin. Nah, ntar beliau hari Rebo dengan Kemis. Nah, beliau kajian tasawuf, saya kajian fikihnya. Nah, kita lanjut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kapan umat Islam pertama kali diwajibkan puasa? Tahun kedua setelah Nabi hijrah. Ya, ingat-ingat Pak, tahun kedua setelah Nabi hijrah pindah ke Madinah. Jadi tepatnya tatkala Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan, kemudian Nabi setelah itu hijrah, karena Isra wal Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi di Isra Mi'raj dan terjadilah hijrahnya Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar ke Madinatul Munawwarah. Maka di situ setelah 2 tahun Nabi Muhammad tinggal, diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan orang-orang yang terdahulu, umat-umat terdahulu untuk berpuasa juga. Tapi ada bedanya puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Apa bedanya? Kalau umat terdahulu tidak ada puasa Ramadan, adanya puasa wajib bagi mereka, umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu wajib setiap bulan 3 hari berpuasa. 1 bulannya wajib 3 hari melaksanakan puasa. Puasa apa itu? Puasa hari ke-13, 14, 15. Nah, di syariat umat kita, di syariat Nabi Muhammad menjadi puasa sunnah. Yang mana di syariat Nabi Muhammad, syariat Islam, menjadi puasa sunnah yang disebut dengan Yaumul Bid. Ya, puasa hari-hari ya putih. Ya, kenapa putih bid itu? Sebenarnya hari terang, karena terang-terangnya bulan purnama, ya sedang penuh-penuhnya, sempurnanya, bagus-bagusnya itu bulan purnama. Maka 13, 14, 15 tanggalan Hijriyah, bukan tanggalan Masehi Pak ya. Jangan sampai salah. Nanti tanggalan 13, 14, 15 bulan Januari dia puasa. 13, 14, 15 bulan Februari dia puasa.
Begitu. Salah. Ya, bulan depan berarti bulan apa? Syawal. Ya, habis Ramadan Syawal. Bulan Syawal 13, 14, 15 itu berpuasa dengan Ayyamul Bid. Nah, dulu sebelum syariat Nabi Muhammad, maka puasa ini wajib bagi mereka. 3 hari tiap bulan, 1 tahun berarti 12 bulan, 3 kali 12 sama dengan 36. 36 hari mereka puasa dalam 1 tahun, wajib. Ya, sebagaimana kita puasa 30 hari bulan Ramadan wajib, yang lainnya makan sunnah. Oleh karenanya dalam Al-Quran dilanjutkan la'allakum tattaqun, nanti kita lewati dulu pembahasan la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Nah, setelah itu ada ayat ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari atau bilangan beberapa hari, itu bahasa ayyamam ma'dudat. Allah tidak menyebut syahrun kamilun, syahrun wahidun. Allah tidak menyebut seperti itu. Ya, tidak berfirman seperti itu, tapi ayyamam ma'dudat. Itu beberapa hari. Oleh karenanya puasa itu berbeda-beda. Kadang tidak 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu biasanya 30 hari, kadang 29, kadang 30, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan puasa kebanyakan adalah 29 hari. Hanya 30 hari itu dalam seumur hidupnya sekali beliau melaksanakan puasa, yaitu sebanyak 30 hari. Nah, itu memang karena hilalnya memang waktu itu keluar pas 29 kebanyakan. Sama kayak tahun 2016, 2000 berapa tuh ya? 2014 ya, 2014 ke 2021 itu tidak ada perbedaan karena memang hilal sudah ada di atas ya. Jadi apa sih bahasa di atas nih, saya terangin sedikit Pak biar supaya ngerti. Di atas itu adalah di atas bisa terlihat oleh mata. Ya, jadi kalau kita ngelihat hamparan nih, kita kan duduk ya, berdiri misalkan di sini nih. Ya, itu kan apa bahasanya? Poros. Nah, ini kalau 1 garis nih kita tarik sampai ke sana, nah itu namanya hamparan. Nah, kalau misalkan di atas namanya di atas ufuk, di atas hamparan itu namanya di atas ufuk. Tapi kalau di bawah hamparan itu namanya di bawah ufuk. Nah, maka gimana mau ngelihat orang di bawah, kita masa begini, kan nggak bisa begini kita. Ya, nggak bisa, harus ngelihat. Jadi bukan di atas begini Pak, harus ngelihat jauh kecil di sana. Nah, itu tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2014 sampai 2020 tidak ada perbedaan karena memang kondisinya juga ya, matahari itu sudah di atas ufuk. Jadi baik yang hisab maupun ru'yatul hilal itu tidak mempermasalahkan. Artinya puasanya sama-sama dan di hari yang sama. Nah, sekarang kebetulan ada sedikit perbedaan. Ya, jadi kalau yang ru'yatul hilal mengatakan memang belum kelihatan karena memang masih di bawah, ya, di bawah hamparan ini yang tempat kita melihat, ya. Tapi kalau yang hisab itu mengatakan sudah, karena bukan yang dimaksud dengan ru'yatul hilal tapi wujudul hilal. Nah, ini sedikit biar supaya kita ngerti ilmunya. Akhirnya kalau misalkan nggak ngerti ilmunya debat kusir. Ya, debat kusir. Tapi sebenarnya walaupun perbedaan apapun kan puasanya tetap 1 Ramadan ya. Yang hisab 1 Ramadan nggak ada tuh, yang hisab 3 Ramadan gitu nggak ada kan? 1 Ramadan, harinya aja yang beda. Begitu juga Lebaran. Lebaran seberbeda-bedanya kita di Indonesia ini, makanya luar biasa Indonesia. Beda-bedanya kita dengan orang lain tuh nggak pernah sampai berantem, ya, nggak pernah sampai bunuh-bunuhan, ya, nggak pernah. Alhamdulillah Indonesia ini. Ya, jadi walaupun beda-beda kayak Syawal nanti nih, berarti otomatis Idul Fitri beda. Tapi sebeda-bedanya tetap aja yang kubu hisab,
mengatakan Idul Fitrinya 1 Syawal. Yang Kubu Ru'yah mengatakan apa? Idul Fitrinya 1 Syawal. Tetap 1 Syawal. Ya. Cuman beda hari gitu, Pak. Ya, jadi jangan berpikir cuman beda hari gitu aja udah. Ya, nanti kalau ini debat kusir jadinya. Jadi begitu. Nah, ini sedikit kan. Kembali lagi, jadi memang itulah dulu syariat dulu 36 hari Pak dalam 1 tahun diwajibkan puasa. Sekarang Bapak Ibu kita diwajibkan puasa umat Nabi Muhammad selaku umat Nabi Muhammad hanya 30 hari. Apakah itu bukan berupa rahmat? Pengurangan hari-harinya dikurangin dari 36 menjadi 30 hari, digabungin jadi 1 bulan, tapi pahalanya lebih-lebih daripada umat terdahulu. Makanya umat Nabi Muhammad itu umat yang paling disayang, umat yang tidak ada duanya, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya lebih sedikit ketimbang umat dahulu, pahalanya lebih banyak ya daripada umat-umat terdahulu. Bahkan bulan ini dikhususkan hanya untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak didapat oleh umat-umat sebelumnya. Man shoma Ramadhana iman. Jadi harus ada iman, Pak ya. Harus ada iman. Orang kalau sudah ada iman itu akan terpanggil sendirinya buat puasa. Ya, ini mohon maaf kita contoh aja orang yang kerjanya keras capek, kerja keras capek lagi. Kuli atau yang biasa di jalan tuh ngegali-gali itu Pak. Ya, itu kan udah keras capek tuh. Ya luar biasa. Tapi emang kalau dia punya iman ya, tetap puasa itu. Tetap puasa. Sebaliknya orang yang kerja di AC, di ruangan yang ber-AC ya, cuma nulis. Nah, tapi kalau emang imannya nggak ada, buka ya buka itu. Ya, buka ya buka. Tetap aja buka puasa. Artinya nggak puasa dia di bulan Ramadan. Coba kita bayangkan timpang begitu. Orang yang kerja keras di bawah terik matahari, capek, di jalan dia ngegali, ya, bikin saluran PLN itu atau saluran apalah itu kabel. Wah itu capek Pak itu. Nah itu nggak, dia tetap puasa. Siangnya dia nggak makan, nggak minum, ya nggak, tetap puasa. Tapi orang yang kerja kantoran, ya, terus di ruangannya AC, nulis doang, duduk manis, buka. Tiba-tiba dia datang ke rumah makan Padang tuh yang pakai tirai-tirai itu. Ya, tinggal kakinya doang yang kelihatan. Harus ada iman. Makanya puasa ini harus ada iman. Ya, karena ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Apa ihtisaban itu? Kata para ahli muhadits, hasiba. Jadi diambil kata dari hasiba, yaitu adalah kalau kita mau lihat maknanya transaksi. Ya. Jadi ihtisaban itu semata-mata kita transaksi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini saya bukan buat orang lain, bukan untuk diri saya, bukan hanya untuk kesehatan saya saja, tapi semata-mata ini saya lakukan puasa karena Allah. Kalau ada orang yang ganggu saya, biarin saja. Misalkan orang ngeledek-ledek makan depan kita, ya biarin saja. Uang kita bukan transaksi sama dia kok. Kita nggak akan kerasa keusik. Kita kan transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nama ihtisaban. Ya. Ada orang makan depan kita, waduh, Bapak, ya sengaja emang dia ganggu kita itu. Ya. Tapi kita nggak keganggu sama dia. Mas, makan jangan depan kita dong, begini-gini. Hargain orang yang puasa. Ya biarin aja. Dia mau makan, nggak masalah. Ya kalau emang dasar iman wahtisabannya kuat, ya mohon maaf nih, ya nggak ada ngaruh orang begitu. Ya orang makan depan kita lagi puasa, tanya sama orang yang biasa puasa Daud dah. Ya makanya jangan puasa Ramadan aja, sekali-kali puasa sunnah, puasa Daud. Oh itu godaannya luar biasa Pak. Ya orang siapa tahu dia puasa Daud, masa bodoh. Ya namanya di hari-hari biasa, memang bukan hari wajib puasa. Makan di depannya, udah gitu makan emang kedoyanan kita lagi. Ya. Nah itu
Udah tidak ngaruh lagi. Orang mau makan di depannya, minum di depannya, karena memang sudah mantep hatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa Ramadan juga gitu seharusnya. Nggak usah kita terpengaruh dengan orang lain. Orang lain peribahasanya satu kantor kayak mau agak puasa semua. Yang penting namanya saya dengar sabda Nabi. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Nah, kalau udah punya dua sifat itu, Pak, satu iman, dua hanya semata-mata karena Allah, mau satu kantor nggak puasa, kita tetap hati kita berpuasa, ya, ghufira lahu kata Allah. Maka jaminannya adalah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang sebelum-sebelumnya kita lakuin rontok semua, runtuh semua. Kalau mau kita dapetin itu, maka fokus saja kepada diri kita. Kita berpuasa ini satu karena ada iman, dua memang kita hanya bertransaksi puasa ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabda Nabi satu lagi. Sabda Nabi SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku mengetahui keutamaan pada bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka niscaya umatku akan berkeinginan, ya, berkeinginan. Jadi umatku itu mereka akan mengharapkan sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nah, sabda lain daripada Nabi Muhammad SAW, kullu amalin, kata Nabi, setiap amal ibnu Adam lahu illa saum, maka setiap amal anak cucu Adam yang dilakukan oleh anak keturunan Adam, dalam bahasa lain manusia, adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Para hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua istilah, ya, dalam Al-Qur'an ada bahasa asyam, dalam hadis disebutkan as-saum. Ya, apa beda siam wasaum? Kalau dari lihat terjemahan mah sama, yaitu puasa. Tapi kalau lihat dari segi tafsir dan makna jauh beda. Asyam adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu asyam. Tidak makan, tidak minum, asyam. Ya, menahan sesuatu masuk ke dalam mulut kita. Sehingga perut kita ini kosong, terjaga. Tidak ada makan minum masuk ke dalam perut kita, itu asyam. Kalau as-saum, ya, secara bahasa disebutnya adalah diam. As-saum itu diam. Jadi puasa yang tidak berbicara. Sebagaimana ayat yang lain, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya, dalam surah Maryam. Ya. Tatkala Nabi Isa, ya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku bernadar untuk bersaum, berpuasa. Jadi nggak menyebutkan bahasa siam, tapi menyebutkannya bahasa saum. Maka aku tidak berbicara kepada satu orang satupun, siapapun itu, satu orang siapapun, aku tidak pernah berbicara. Jadi as-saum nih bukan lagi menjaga perut dari makan dan minum, tapi as-saum itu menjaga mulut. Nah, jadi hulu hilir. Kalau yang menjaga perut tidak kemasukan makan dan minum, itu dihilir. Kalau mau ke hulu, berarti jaga mulut kita. Jangan sampai kemasukan makanan, itu bahasa gampangnya, mudah dicernanya. Tapi kalau mau lebih naik lagi, naik tingkatan tinggi, jaga mulut kita, ngejek orang, ngadu domba, gibah, hina. Tuh, itu as-saum. Jaga mulut kita. Jadi bukan hanya sekedar jaga perut, tapi jaga mulut kita, menghina orang, ngebully orang, ngejek orang, ngadu domba, fitnah, bohong, sumpah palsu. Nah, itu as-saum. Makanya as-saum lebih tinggi ketimbang daripada asyam. Kalau cuman hanya menjaga perut dari makanan dan minuman biar nggak masuk,
Kasihan orang-orang yang miskin ya. Makanya jadi gini, tidak ada arti dan makna. Orang yang fakir miskin itu tiap hari memang mereka itu nahan, Pak. Nahan apa? Lapar dan haus. Terus puasa, lantas apa bedanya? Kalau kita sih iya, jelas pasti ketara bedanya. Kenapa? Tiap hari kita makan sehari 3 kali. Ada orang fakir miskin saking miskinnya itu makan kadang sehari sekali, bahkan nggak sama sekali makan. Ya ada itu. Berarti dia hampir 24 jam itu ngejaga perutnya. Ya, nahan untuk tidak makan dan minum. Ya kalau kata misalkan ada suami istri fakir miskin, istrinya ngomong begini, ya Allah Pak, udah bulan Ramadan lagi, emang tiap hari dasar kita nahan haus dan lapar Pak. Ini kita bulan Ramadan juga nahan haus dan lapar lagi, biasa. Kan gitu. Biasa, jadi hal yang biasa. Nah makanya puasa ini bukan hanya sekedar menahan, ya, menahan haus dan lapar, tapi puasa ini bagaimana menjaga, menahan mulut kita nih, ya. Jadi bukan menjaga barang yang masuk dari mulut kita, tapi apa yang keluar dari mulut kita pun kita jaga. Ya, nanti dari mulut ke akal, akal ke hati. Makanya puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulut baru hanya jawarih, ya, baru hanya anggota daripada anggota-anggota tubuh kita yang banyak. Mulut berbuat dosa, tangan bisa berbuat dosa, mata berbuat dosa, kuping berbuat dosa, kaki berbuat dosa. Ini kan anggota tubuh. Nah, mulut ini diibaratkan seperti anggota tubuh yang lainnya. Maka jaga orang yang kalau mau dari asyam naik ke as-saum, orang yang biasa puasa dari tahun ke tahun cuman menahan lapar dan haus, yaitu dengan makna asyam berarti. Kalau mau naik tingkat, naik derajat sedikit, ayo taikin puasa kita tahun ini ke istilah as-saum. Bagaimana caranya? Jaga anggota tubuh kita, bukan hanya mulut. Pokoknya sifatnya yang anggota tubuh di luar daripada perut, jaga. Tangan kita jaga, kaki kita jaga, kuping jaga, mata jaga, mulut jaga. Mau lebih tinggi lagi tingkatannya, bukan hanya lagi anggota tubuh yang dohir yang kita jaga, tapi hati nih. Nah, udah masuk lagi tuh yang disebut dengan puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Nah, maka taikin, ya, ayo taikanlah, kita naikkan dari mulai kata asyam menjadi as-saum. Ya, puasa kita yang tahun lalu itu asyam, sekarang mudah-mudahan as-saum. Jadi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga seluruh anggota tubuh kita. Oleh karenanya orang yang puasa as-saum, sebagaimana sabda Nabi hadis qudsi ini, ya, kullu amal ibni adam lahu illa as-saum. Setiap amal perbuatan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung membalas ganjarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalas, ya, orang-orang yang melaksanakan as-saum. Ya, as-saum, ya, ingat as-saum yang menjaga anggota tubuhnya, bukan hanya sekedar menahan lapar. Oleh karenanya ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saja kajiannya pada subuh kali ini. Sudah mau jam 6, sudah kurang lebih alhamdulillah 45 menit. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan pada subuh Selasa, sudah masuk kepada dalam materi tentang fikih puasa. Apa itu puasa secara harfiah, apa itu puasa secara istilah, apa itu puasa secara syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan hal-hal apa rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang lain-lainnya. Nanti insya Allah akan diadakan juga sesi tanya jawab, kurang lebih nanti dibuka lah ya, 10 menit, 15 menit sesi tanya jawab. Mungkin di puasanya pernah mengalami kejadian ini dan itu, bisa ditanyakan ya tentang hukumnya mengenai puasa itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Ini saja mungkin kajian dari saya pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat, yang maslahat dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila fihi suratul Fatihah. Allahumma barik lana fi bukurina wa anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamalal mutabatilahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suguhan. Jangan ngapil ya. Nggak ada suguhan. Hah?